Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudaraku yang telah mengklik video ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah, serta segala urusannya dilancarkan oleh Allah dan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Masih bersama saya si pengembala, bersama kambing-kambing saya pada sore hari ini, melanjutkan pembahasan tentang puasa di hari Idul Adha. Ada 3 puasa kemarin, ada 3 hari puasa yang dibahas di situ, yaitu tanggal 8, 9 dan 10. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwasanya niat-niatnya dan pahala-pahalanya. Ini kok tarung. Di situ disebutkan ada niat-niatnya di video sebelumnya, seperti contoh nawaitu shauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala, nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Tapi ada yang menggunakan versi seperti ini, nawaitu shauma ghadin mi yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian ada lagi nawaitu shauma ghadin mi yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Dan terakhir nawaitu shauma ghadin mi yaumin nahri sunnatan lillahi ta'ala. Ada yang seperti itu versi niatnya. Tapi tidak apa-apa, pakai versi yang mana saja itu boleh-boleh saja, atau bahkan pakai bahasa keseharian pun gak apa-apa. Jika tidak hafal dengan niat-niat itu, saya niat puasa besok pada hari Tarwiyah sunatan karena Allah Subhanahu wa taala, atau saya puasa hari besok hari hari Arafah misalkan, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Juga saya berpuasa besok hari, yaitu hari nahri hari nahri, itu sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh menggunakan bahasa seperti itu jika tidak hafal dengan bahasa-bahasa Arabnya, untuk niat Arabnya. Kemudian melanjutkan pembahasan faidah-faidah pahala-pahala di hari-hari Dzulhijjah itu, tanggal 8, 9, 10. Kemarin sudah dijelaskan pahala-pahalanya. Ini masih banyak pahala lain diantaranya. Sebelum melanjutkan ke pahala-pahala itu, untuk membahas pahalanya, kita ketahui terlebih dahulu bahwa hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu jamaah haji yang ada di Baitullah Mekah, ya. Pada hari itu, hari Arafah itu berkumpul seluruhnya di Padang Arafah. Di mana Padang Arafah? Yaitu terletak di bawah dataran Jabal Rahmah, Gunung Rahmah. Yaitu Gunung Rahmah itu adalah pertemuan pertama Nabiullah Adam dengan Siti Hawa, yang telah diturunkan oleh Allah ke muka bumi, namun terpisah tempatnya dan dipertemukan kembali di tempat itu, di
Jabal Rahmah. Di situ ada tugu, namun tugu kecil sebagai petanda di situ adalah pertemuan Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Nah, di bawah Jabal Rahmah itu adalah padang Arafah, lapangan Arafah. Semua jamaah haji kumpul di situ tanggal 9 Zulhijjahnya yang disebut hari Arafah. Jamaah haji yang kumpul di situ semua meratapi dosa-dosanya, kesalahannya yang pernah diperbuat di hari-hari sebelumnya. Walaupun hatinya sekeras batu, namun pada hari itu, di hari Arafah, ngumpul di padang Arafah, maka semua akan menangis penuh dengan penyesalan perbuatan-perbuatannya yang telah diperbuat, kesalahannya, dosa-dosanya, baik kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kelalaian beribadah, maupun kesalahannya hakul adami, kesalahan kepada sesama, baik tetangga maupun teman dan warga sekitar. Ini semua disesali, menangis sekeras apapun hatinya, menangis pada waktu itu. Maka semua dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anak cucu Adam, tetapi penuh penyesalan di padang Arafah itu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabatku yang belum ditakdir untuk sampai ke sana, ada amaliyah untuk pengampunan dosa-dosa kita, yaitu apa itu? Yaitu adalah berpuasa di tanggal 9 itu, di hari Arafah itu. Maka pahala barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kita diampuni dosa yang telah lalu 1 tahun, dan dosa-dosa kita ke depan, berarti 2 tahun diampuni oleh Allah. Bukan berarti kita bebas melakukan kesalahan setahun ke depan karena dosanya sudah diampuni, bukan. Justru kita ada niatan untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, di situ langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gagal untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya. Bukan berarti kita berkeyakinan telah diampuni dosa setahun ke depan, justru kita malah bebas melakukan kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah. Bukan. Setiap kali kita ada berkeinginan untuk melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah menjaga diri kita untuk dijauhkan dari perbuatan keji seperti itu. Alhamdulillah. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain itu pahala lagi di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka apapun yang diminta kepada Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Makanya kita di hari-hari ini perbanyak beribadah kepada Allah, terutama di malam hari. Di malam hari upayakan jangan banyak tidur di waktu-waktu tanggal ini 8, 9 dan 10 Dzulhijjah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, dari beberapa amaliyah ini, namun kita tidak berkecil hati, selalu ada niat ada niatan untuk juga menunaikan ibadah haji seperti sahabat-sahabat kita yang telah sampai terlebih dahulu ke tanah suci Baitullah, Mekkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya, di antara doa-doa yang
dipanjatkan karena banyak permintaan yang diberikan oleh Allah, maka panjatkan pula untuk disampaikan berziarah ke Mekah Madinah, ke Baitullah ya, Masjidil Haram, agar kita senantiasa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditakdirkan untuk sampai ke Masjid Nabawi. Di situ ada makam mulia, yaitu kekasih Allah Nabiullah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kebanggaan. Untuk itu kita senantiasa di akhir video ini, saya senantiasa mendoakan kepada sahabatku yang telah mengklik video ini, semoga juga ditakdir oleh Allah sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga sahabatku yang telah menonton hingga selesai ini, selalu saya doakan semoga segala urusannya dipermudah dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari si pengembala diakhiri pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah waktunya pulang karena sudah malam. Ini harus segera pulang ini karena kasihan ya. Ini sudah hamil besar, takut lahir di sini. Wah, itu sudah besar perutnya, ini hamil tua. Detik-detik ya mau melahirkan karena sudah sering tidur. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.